Kiai Haji Ahmad Surur, ulama yang gigih menguatkan tradisi Islam. Untuk menyemarakan pembacaan Barasanji, Kiai Ahmad Surur membuat sendiri gendrang atau rebana yang masih terpelihara hingga kini. Melalui pendekatan kedua tradisi budaya inilah, Kiai Haji Ahmad Surur Al-Bugisi Al-Pammani melakukan syiar agama Islam di Bone Utara dan sekitarnya. Pendekatan budaya tradisi Mambureda dan Barasanji atau pembacaan Barasanji merupakan cara Kiai Ahmad Surur untuk membentengi masyarakat dari pengaruh budaya kolonial Belanda. Kiai Haji Ahmad Surur yakin tradisi Barasanji dan Mambureda ini mampu merekatkan ukhuwah Islamiyah, sekaligus menjadi media komunikasi penyampaian wawasan keagamaan kepada masyarakat. Berdasarkan catatan harian beliau pada periode 1925 sampai 1932, ada beberapa hal yang saya bisa simpulkan. Yang pertama, beliau melakukan integrasi antara budaya yang dibawa oleh pendatang Hadramaut, keturunan dari Syekh Abdullah Bafaddal yang menyebarkan Islam di Bone Utara, dengan tradisi di masyarakat. Kenapa beliau melakukan hal ini? Karena pada saat itu ketika Pompona menjadi ibu kota Afdeling Bone, pejabat-pejabat Belanda seringkali melakukan pesta, di mana Andre Guruta Ahmad Surur menganggap bahwa pesta ini memungkinkan menggerus nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sehingga kemudian Andre Guruta Ahmad Surur melakukan akulturasi budaya Hadra yang dibawa oleh pendatang dari Hadramaut itu, kemudian diintegrasikan dengan tradisi masyarakat di Pompanua yang dianggap senafas dengan Islam. Beliau kemudian membuat genderang yang diameternya kurang lebih 50 cm, terbuat dari akar pohon, dan tradisi magendrang ini mewarnai setiap hajatan masyarakat, dari kelahiran, kemudian pernikahan, turun menebar benih, kemudian panen, dan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan lainnya. Dan sebelumnya diawali dengan pembacaan Barzanji dan Burdah dari kalangan ibu-ibu. Ini yang beliau lakukan dalam rangka membentengi masyarakat dari pengaruh budaya yang dicoba diinfiltrasikan oleh pejabat-pejabat Belanda pada masa itu, pada awal 1900. Kemudian sekaligus juga sebagai upaya untuk menguatkan nilai-nilai masyarakat.
Kiai Haji Ahmad Surur juga aktif menggelar pengajian-pengajian dan merintis pembangunan masjid, serta mengembangkan madrasah yang dirintis oleh kakeknya, Syekh Haji Abdul Hayy Madrasah. Untuk mengembangkan agama yang dipelajari di Mekah, maka beliau ada seorang Arab namanya Syekh Bafaddal, itu yang mengajak dia supaya bahkan diberikan lokasi di satu tempat namanya Kampung Baru. Nah, disitulah beliau bikin langgar, tempat salat, dan disitulah di samping mengajarkan anak-anak di rumah, yang diajar itu keluarganya saja dulu. Ada iparnya, ada ya orang-orang dekat di situ yang belajar agama. Pada masa itu, pengajian memegang posisi sentral dalam melahirkan pemuka-pemuka agama, misal parewasyara, yaitu imam, khatib, dan doja. Sebelum Syekh Abdul Hayy berangkat ke Mekah, beliau membina pengajian di rumahnya. Kemudian pulang anaknya setelah bermukim selama 20 tahun di Mekah, itu kemudian pengajian itu dilanjutkan oleh anak-anaknya. Kemudian setelah Abdul Majid pulang dari Mekah, pengajian tersebut dilanjutkan lagi oleh Abdul Majid. Dan sepeninggal Abdul Majid, pengajian yang dirintis oleh leluhurnya itu kemudian juga dilanjutkan oleh Andre Guru Ahmad Surur. Apa peran penting daripada pengajian ini pada masa itu? Bahwa pada masa itu belum berdiri lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Arabia Islamiyah di Bone, juga Madrasah As'adiyah di Sengkang, sehingga calon-calon parewasyara baik pada unsur imam, qadi, imam maupun khatib itu dibentuk dari halakah-halakah atau pengajian-pengajian yang dibina oleh ulama-ulama Bugis di rumahnya atau di masjid. Inilah kemudian menjadi inkubator lahirnya calon-calon parewasyara yang ke depan menggantikan peran guru-gurunya di tengah masyarakat.